Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Facebook sekalian. Kembali saya live malam ini jam 8 lewat sedikit seperti biasa ya. Jadi lewat-lewat sedikitnya itu karena ada beberapa hal teknis. Ya seperti biasa di tempatnya Mas Fani jaringan agak sedikit mengalami kendala, kemudian di saya juga kebetulan lagi hujan, mudah-mudahan kita bisa live dengan lancar, eh, mendiskusikan topik atau pokok bahasan di malam hari ini sebagaimana sudah kita jadwalkan ya. Jadi malam ini kita akan membahas tentang coaching dan apa sih peran coaching itu selama masa pandemi terutama berhubungan dengan peningkatan produktivitas ya. Dan bersama saya sudah hadir seorang praktisi di bidang coaching. Beliau juga adalah Professional Certified Coach dari International Coach Federation (ICF), ya, sebuah lembaga untuk professional coach, untuk profesi coach yang sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya, yang sudah banyak tersebar di berbagai macam negara, di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Dan Mas Fani ini merupakan coach di bidang leadership, bisnis, dan juga karir. Ya, kita akan berbincang-bincang dengan beliau untuk menggali apa itu coaching dan apa manfaatnya serta apa yang bisa dilakukan coaching untuk membantu kita keluar dari masa pandemi ini. Oke, Mas Fani, bagaimana monitor? Assalamualaikum, selamat malam Mas Fani. Mas Fani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, sepertinya agak terkendala ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa tema ini malam ini saya angkat ya? Karena di masa pandemi seperti sekarang produktivitas itu kerap menjadi masalah ya. Produktivitas di tempat kerja, produktivitas ketika berbisnis, bahkan produktivitas individu termasuk ketika di keluarga. Banyak yang melakukan WFH, work from home, tapi kemudian yang terjadi malah santai-santai begitu ya. Rutinitas keseharian tidak dilakukan dengan baik, tidak rapi, akhirnya itu semua mendistract begitu ya, pola-pola yang sudah terbentuk, pola rutinitas yang sudah terbentuk, dan akhirnya menjadikan kita kurang produktif ya. Dan mari kita sapa Mas Fani. Mas Fani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang Isman. Sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Tadi sempat agak kendala ya jaringan ya? Iya. Halo. Bisa dengar kan? Halo, bisa dengar? Bisa. Oke, Mas Fani, kita langsung aja. Pengen ngobrol-ngobrol soal coaching, mungkin bisa dimulai dari coaching itu apa sih begitu ya? Barangkali masih banyak teman-teman di Facebook atau di media sosial yang belum begitu paham secara pas apa itu coaching ya. Silakan Mas Fani. Terima kasih Kang. Ya, menarik ya terkait dengan kata coaching. Ada beberapa yang bilang bahwa coaching itu asalnya adalah dari dunia olahraga. Kalau kita berbicara coaching, sebetulnya asal kata ini adalah dari sebuah kendaraan atau gerobak yang dulu di Hungaria pada tahun 1500 itu dinamakan yang namanya Koch, KOCS. Nah, itu seperti itu. Itulah cikal bakal kenapa Koch itu adalah sebagai cikal bakal coaching. Kendaraan ya, jadi bukan kendaraan tapi gerobak. Nah, gerobak itu konsepnya adalah menghantarkan seseorang ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, kemudian di tahun 1830 di salah satu universitas, Oxford University, ini konsep pendampingan oleh dosen itu dilakukan kepada mahasiswanya dalam proses untuk menyelesaikan studinya, skripsi, tesis, dan sebagainya. Akhirnya si dosen ini dijuluki oleh
teman-temannya dan dijuluki oleh mahasiswanya adalah sebagai coach. Kemudian satu abad berikutnya di tahun belum satu abad, jadi di sekitar 1860 coach ini sudah mulai digunakan di dunia olahraga. Makanya setiap pelatih di dunia olahraga pasti memiliki coach. Nah, kemudian 100 tahun kemudian di tahun 1960 ada pergerakan tentang human capital, human resources di Eropa terkait dengan pengembangan manusia. Nah, kemudian di 1975 ada seorang perintis coaching, namanya adalah John Whitmore. Sir John Whitmore itu mulai berani untuk mendefinisikan coaching, membedakan antara coaching dan mentoring. Nah, kemudian di tahun 1995 dia bersama temannya Tim Galloway mendirikan sebuah organisasi yang tadi disebutkan oleh Kang Isman, yaitu International Coaching Federation. Nah, disitulah akhirnya dia bisa menjelaskan secara detail tentang perbedaan coaching dan pendekatan lainnya. Maka dalam konteks ini, coaching itu adalah menghantarkan seseorang ke tujuannya dengan menggali potensi-potensi kreatif. Nah, itu secara definisi dari ICF sendiri, Kang Isman dan teman-teman di sini. Jadi setiap orang itu resourceful, setiap orang itu memiliki potensi. Nah, kita sebagai manusia itu sebagai coach itu menggali potensinya mereka sehingga menghantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai. Nah, itu seperti itu, kurang lebih secara definisi. Jadi dengan potensinya dia, dengan kemampuannya dia, itu kita bantu untuk proses pencapaian tujuan. Dalam metodenya coaching ini percakapannya dua arah. Jadi percakapannya dua arah. Si coach ini, kita nyebutnya coach atau klien, dia memiliki tujuan yang ingin dicapai. Kemudian kita berbicara bersama-sama dengan coachnya berbicara dengan coachnya untuk bagaimana caranya mencapai tujuannya. Pembicaraannya tentang bagaimana mencapai goalnya, bagaimana menjadi diri yang terbaik, dan bagaimana mengembangkan dirinya. Dan saat ini dia ada di mana terhadap goal tersebut. Ada tantangan apa saja yang akhirnya terjadi, yang muncul dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Nah, menariknya, Kang Isman dan teman-teman, khusus coaching nih ya di Indonesia dan di beberapa negara, coaching ini dianggap satu pendekatan yang tidak populer. Kenapa? Karena coaching ini dianggap hanya untuk orang-orang yang bermasalah. Coaching ini untuk orang-orang yang in trouble. Jadi coaching ini untuk problem solving dan sebagainya. Beberapa orang pegawai di kantor merasa bersyukur kalau dia sendiri nggak di coaching gitu kan, nggak dapat coaching, itu seperti itu. Padahal sebetulnya coaching itu tidak seperti itu. Coaching itu adalah untuk bentuk pengembangan diri. Dalam artian idealnya memang kalau kita berbicara, kalau kita ya sepertinya terputus ya dengan Mas Fani hubungan jaringannya. Oke, jadi sambil nunggu Mas Fani bisa bergabung kembali begitu, saya simpulkan penjelasan dari Mas Fani barusan. Jadi coaching itu simpelnya, ya sederhananya adalah satu cara untuk menghantarkan seseorang supaya bisa sampai ke tujuan yang diinginkannya. Jadi ini adalah satu prinsip begitu ya di dalam proses coaching, di mana tadi sempat dijelaskan juga berdasarkan sejarah, memang polanya seperti itu. Jadi coach itu barangkali bisa disimpulkan, diambil dari kata bangku begitu ya. Kan kita biasa tuh kalau di kereta ngelihat gitu ya, coach nomor sekian gitu. Itu ya artinya bangku tempat duduk di mana kereta itu atau tempat duduk itu akan menghantarkan kita kepada tempat yang kita tuju nantinya.
gitu ya. Dan tadi juga sempat disebutkan begitu, saya juga sempat membaca dan mempelajari sejarah di Oxford University itu. Jadi memang ada satu kebiasaan di mana dosen-dosen muda itu membimbing mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan ujian ya, ujian akhir. Jadi setelah mereka mengikuti proses perkuliahan, melahap semua mata kuliah begitu, dan di akhir itu kan pasti ada ujian ya. Nah, dalam rangka mematangkan ini, maka dosen-dosen muda tadi membantu ya, membantu para mahasiswa-mahasiswa yang akan ujian itu dengan cara informal ya. Caranya cuma sekedar duduk-duduk saja di bangku, entah itu bangku taman misalnya, atau di bangku kuliah begitu, secara informal mereka mereka melakukan itu. Lalu terjadilah proses bimbingan ya, bimbingannya juga bimbingan informal begitu. Nah, kemudian pola-pola ini kemudian diambil, ditarik begitu ya ke dalam satu pola olahraga begitu ya, ke dalam bisnis, ke dalam pekerjaan, karena memang dari prosesnya bimbingan di Oxford itu ternyata memberikan hasil yang cukup signifikan. Ya, jadi proses coaching ini ya di Oxford University memberikan hasil yang signifikan terhadap kelulusan mahasiswa-mahasiswa di sana. Nah, ini yang kemudian diambil, ditarik benang merahnya, dicari begitu ya, persamaannya, hubungannya, dan apa yang bisa ditarik, apa yang bisa dimanfaatkan di dalam proses pengembangan sumber daya manusia di bidang bisnis, pekerjaan, dan sebagainya. Jadi itu kurang lebih tadi kesimpulan awal ya mengenai proses coaching. Hingga secara lebih definitif tadi di ICF diungkapkan definisi gitu ya. Coaching itu mengantarkan seseorang menuju pencapaian tujuannya, begitu ya Mas Fani ya? Ya, selain menghantarkan seseorang ke tujuan yang ingin dicapai, juga menghantarkan seseorang untuk menemui diri yang terbaik. Menemui diri yang terbaiknya, begitu ya? Jadi, Menemukan potensi dirinya itu ya tadi ya? betul. Jadi gini, sekalipun akhirnya pada satu paket percakapan coaching itu goalnya tidak tercapai, yang terpenting adalah ada proses pengembangan diri dia, di mana dia itu tumbuh, dia itu grow dari situasi yang sebelumnya. Itulah kenapa kalau kita berbicara coach sepak bola, Kang Isman, ada gitu coach sepak bola yang ingin merekrut pemain di mana pemainnya itu nggak talent? Nggak ada. Nggak ada. Semuanya udah talent, semuanya udah tahu. Si Pirlo gitu masih ngajarin cara nendang bola ke Cristiano Ronaldo? Enggak, ya. Enggak, karena dia udah talent. Nah, maka tinggal di coaching. Kalau misalnya samalah contohnya kayak Messi juga. Messi udah nggak diajari lagi, cuman ditanya kamu sendiri di titik ini dengan 6 kali Ballon d'Or dengan kondisi kamu pengen kemana goal? Kamu punya goal apa? Kamu pengen punya pencapaian apa? Dan sekarang kamu di saat ini ada di titik mana saat ini? Apa tuh yang kamu lihat? Kualitas apa yang perlu ada di situ? Itu seperti itu. Jadi saya sendiri sebagai coach, bukan berarti bahwa saya tidak ada masalah. Kami masih sering saling coaching. Kenapa? Karena ketika kami ada ide, dengan pertanyaan orang lain, itu akan membantu kita terprovokasi pikirannya. Apa yang menjadi pikiran kita, sudut pandang yang semula itu belum terstruktur, dengan pertanyaan coaching, itu menjadi lebih terstruktur lagi. Sehingga, ini nih yang perlu saya rumuskan kalau begitu. Kalau begitu situasinya seperti ini. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, tadi sempat dikatakan di kita ini terjadi semacam mispersepsi begitu tentang coaching ya. Dianggapnya bahwa coaching ini adalah sesuatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah ya, masalah orang begitu. Nah,
Kalau begitu Mas Fani, perbedaan apa yang paling signifikan sekali, yang paling mencirikan gitu ya, dari coaching ini dengan metode-metode pengembangan lainnya? Contohlah misalnya, dengan training begitu, training dengan coaching itu bedanya apa sih? Gitu. Halo, Mas Fani? Halo, 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 Ya, bedanya training dengan halo. coaching kalau begitu apa Mas Fani? Oke, apa bisa dengar, Kang? Saya bisa. Ya. Kang Isman? Ya, halo. Bisa dengar. Halo, halo. Oke, sepertinya ini jaringannya memang luar biasa. Mas Fani diulangi pertanyaannya. Sekarang sudah bisa dengar? Sekarang terdengar suara Halo, saya, Mas Fani? Kang Isman? Bisa dengar nggak? Saya bisa. Ya, sepertinya Ini agak jaringannya terputus. lagi ya, Allah. Halo Mas Fani. Sekarang dengar nggak? Sekarang dengar. Suara saya terdengar? Ya, ini sepertinya teman-teman sekalian jaringannya emang agak kurang bagus ya. Ini entah di saya atau di Mas Fani atau dua-duanya begitu. Nah, sekarang gimana, Kang? Sekarang terdengar. Oke. Nah, kita nikmati aja ya Ya, kita nikmati situasinya. sambil Udah ganti ngopi. koneksi berkali-kali tetap aja kayak gini. Oke, tadi masih saya dengar terkait dengan perbedaan coaching dan training. Ya, Yes, ya. training dan coaching sama-sama punya objektif. Kalau training ada objektif pelatihan, ada tujuan pelatihan. Hanya di sini konteksnya waktunya yang membedakan, Kang. Kalau training itu kan biasanya hanya terbatas ya, 8 jam, 4 jam, kalau WFA itu paling 4 jam, atau mungkin 3 hari, itu kan seperti itu. Dan kemudian konteksnya di sini kalau trainernya itu memiliki kompetensi, biasanya memiliki keahlian, itu seperti itu. Dan tingkat interaksinya juga bisa ada yang interaktif, ada juga yang ya mungkin untuk pesertanya macam-macam ya, ada yang hanya sekedar untuk refresh dan sebagainya. Tapi sementara untuk coaching sendiri itu ada goal yang ingin dicapai dalam perjalanan waktu tertentu. Misalnya katakanlah 2 atau 3 bulan. Itulah kenapa kalau kita analogikan coach di sepak bola itu nggak ada yang kontraknya hanya 1 tahun langsung juara, itu nggak ada. Itu paling tidak kontrak 3 atau 4 tahun. Nah, nanti itu salah satu tujuannya adalah mungkin nggak hanya juara, tapi paling tidak dapat piala apa itu, misalnya piala nggak piala Premier League-nya kalau Liga Inggris, tapi mungkin piala FA-nya atau seperti apa, atau 5 besar atau apa, itu seperti itu. Nah, dalam perjalanannya kalau coaching dengan goal besar tersebut, nanti akan ada beberapa milestone. Nah, milestone itu adalah sesi-sesi untuk menuju ke sana. Kalau kita analogikan begini, Kang, perjalanan naik kereta dari Gambir ke Bandung. Itu kan pasti akan berhenti ke stasiun-stasiun kan? Dari Gambir itu kita akan berhenti kemana biasanya ya? Ya katakanlah Bekasi lah ya. Berhenti di Bekasi, ngambil penumpang yang ada di Bekasi. Kemudian setelah itu di mana lagi? Di apa tuh sebelum Karawang, katakanlah. Karawang itu kan seperti itu. Sebelum Karawang itu sebelum Bandung, Cimahi ya, betul ya? Cimahi, betul. Cimahi. Nah, setelah Cimahi baru Bandung. Nah, otomatis kereta ini tidak bisa sampai Bandung kalau tidak melewati stasiun-stasiun ini kan? Ya, nah, betul. Maka dalam prosesnya ada beberapa sesi yang kita bicarakan. Jadi
Di awal kita bantu untuk membuat yang namanya rencana coaching, coaching plan. Kamu itu mau kemana? Ke Bandung. Oke, saat ini ada di mana? Gambir. Tanda-tanda kamu nyampe ke Bandung apa? Oh ya, nanti kalau tanda-tanda nyampe ke Bandung, di stasiun saya akan ketemu dengan tulisan stasiun Bandung. Kalau saya udah nyampe kotanya, saya akan ketemu dengan gedung sate. Oke, nah apa nih yang kamu perlu tingkatkan nih untuk bisa nyampe, apa yang bisa kamu kembangkan di sini untuk bisa nyampe Bandung. Jadi kita fokus kepada pengembangan dirinya. Ini perjalanan saya dari Jakarta ke Bandung. Lagi di tengah-tengah pandemi. Saya perlu meningkatkan keberanian nih untuk berjalan ke sana, bagaimanapun juga ini adalah tugas dari kantor. Nah, itu seperti itu. Jadi si coach-nya sendiri tidak harus ahli, Kang Isman. Berbeda dengan trainer. Kalau trainer kita berbicara tentang leadership, kalau si trainernya itu bukan seorang leader atau nggak pernah menjadi leader, maka situasinya akan berbeda. Ahli paling ngomongin tentang public speaking, sementara si trainernya belum pernah kenal tentang public speaking. Nah, dalam coaching, coachnya itu tidak harus ahli. Itu Kang Isman. Ya. Saya bisa tersampaikan nggak ya dengan jaringan ini? Ya. Terdengar. Ya. Ya. Berarti ya. dalam hal ini coach ini lebih banyak menggali daripada sharing knowledge dan skill, begitu ya? Halo Mas Fani. Hilang lagi. Hilang lagi. Halo. Berarti lebih ini ya. Halo. Halo, ya saya dengar. Ya. Berarti coach ini beda dengan trainer. Kalau coach itu lebih banyak menggali ya daripada mentransfer begitu. Mentransfer knowledge. Tepatnya adalah menavigasi. Menavigasi percakapan, menavigasi. Jadi, nah coach perlu memiliki keahlian dalam proses menavigasi. Karena bisa saja yang namanya coach itu mensense bahwa si coach atau si klien ini tidak dalam jalur mencapai tujuannya. Oh, oke. Itu bisa saja. Misalnya, dia ngomongin masalah Bandung dan pengen ke Bandung. Dia udah beli tiket. Kita lagi ngomong di stasiun Gambir. Tapi berkali-kali yang dia omongin bukan Bandung. Misalnya katakanlah Cirebon. Sebagai coach kita bisa nge-sense sebenarnya sebentar. Ini kamu tuh pengen ke Bandung, ya aku tahu. Tapi yang aku tangkap, yang aku dengerin berkali-kali kamu ngomongin Cirebon. Sebenarnya ada apa di situ? Nah itu kita bisa nge-sense begitu kan? Karena apa yang dibicarakan coach terkadang dia tidak sadari diucapkan. Kalau bahasanya ini kan biasanya yang diucapkan itu menggunakan pikiran bawah sadar di mana dia itu nggak aware dengan apa yang disampaikan. Ya, betul. Itu seperti itu. Nah, itulah seorang coach perlu memiliki kompetensi dalam menavigasi dan sekaligus mendengar sesuatu hal yang sifatnya itu mungkin tidak tersampaikan tetapi menjadi satu poin. Nah, makanya dalam proses kompetensi coaching perlu ada yang namanya listen actively, kita mendengar. Ya. Tidak hanya mendengar apa yang tersampaikan, yang terucap, tapi juga mendengar apa yang tidak terucap. Menyimak itu aktif itu ya? Ya, menyimak aktif, itu seperti itu. Oke, baik. Jadi tadi menarik nih, kemampuan menavigasi. Nah, apakah semua orang punya potensi untuk bisa melakukan navigasi itu, Mas Fani? Sepanjang dia senang untuk mengembangkan orang, Kang Isman. Sepanjang dia memang ingin mendevelop orang, itu ada passionnya dia, maka
dia memiliki itu akan memungkinkan dia untuk menavigasi dan menjadi seorang coach. Coach. Oke. Halo Mas Fani. Halo, aku dengar. Nah, cek lagi. Masih on. Oke, jadi tadi buat teman-teman ini yang mau bertanya boleh ya. Jadi silahkan Anda sampaikan pertanyaannya. Ini berkaitan dengan masalah pandemi gitu ya, permasalahan produktivitas yang seringkali dihadapi oleh teman-teman yang barangkali punya bisnis atau punya pekerjaan begitu ya. Kadang-kadang di masa WFH ini ternyata kurang begitu bisa menyesuaikan begitu ya, sehingga produktivitasnya banyak yang terganggu begitu. Nah, ini menarik seperti yang disampaikan oleh Mas Fani tadi, ada kemungkinan orang itu pengennya ke Bandung, tapi dalam pikiran dia adanya di Cirebon begitu ya. Nah, sama ketika sekarang kita mengalami pandemi dan kita harus work from home begitu, kita ingin mengejar sesuatu, tapi karena situasi pandemi seperti ini, akhirnya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita tuju tadi gitu ya. Barangkali coaching bisa membereskan atau bisa membantu permasalahan-permasalahan produktivitas yang dialami di masa pandemi sekarang. Halo Mas Fani. Halo Kang Isman. Ya, masih on. Masih on. Kita mesti sering-sering cek ini kali ya. Cek sound. Oke, Mas Fani, sekarang kita bergeser ke pandemi sekarang nih. Kan banyak yang meyakini bahwa orang itu bisa jadi produktif kalau salah satunya dibantu dengan coaching begitu, orang itu juga bisa jadi produktif. Nah, ada nggak peran yang paling signifikan begitu dari coaching ini untuk membantu orang jadi produktif di masa pandemi? Oke, terima kasih Kang Isman. Jadi di awal-awal pandemi ini kami langsung membuat sebuah movement namanya teman bicara. Kami ini pro bono, gratis. Jadi kami melakukan sesi coaching kepada orang-orang jadi menjadi teman bicara. Kenapa? Nah, ini kaitannya nanti dengan produktif ya. Tidak semua orang siap bahwa metode atau cara bekerjanya berubah. Oke. Tidak semua orang siap bahwa cara belajarnya berubah. Tidak semua orang siap bahwa cara bekerjanya berubah. Tidak semua orang siap bahwa cara ngajarnya itu berubah menggunakan online. Itu kan seperti itu. Kan nggak siap. Nah, ketika kita berbicara strategi, sementara dia sendiri belum menerima di mana bahwa ini sudah berubah, itu nggak akan kemana-mana kan. Saya akan begini. Kita ketemui nanti di sesi berikutnya. Dia nggak akan kemana-mana. Dia tidak akan melakukan action plan itu. Sepanjang kita belum menemui situasi dan mental di mana dia berada saat ini. Saya beberapa kali melakukan sesi coaching terhadap karyawan di masa pandemi. Oke, saya ikutin dulu bahwa dia punya action plan begini. Oke, akan kapan dilaksanakan? Iya, begini. Nah, di sesi kedua saya cek gimana prosesnya. Belum Pak, begini, alasan begini. Nah, kemudian saya men-sense sesuatu bahwa sebetulnya ada sesuatu di sini. Ada apa ya di sini ya? Kamu sudah sepakat punya action plan begini dan saat ini kamu di sini. Ada apa sebenarnya? Akhirnya dia bisa mengakui bahwa situasinya adalah dia belum menerima bahwa situasinya berubah kan. Jadi kita nggak akan ngomong dulu berbicara tentang bagaimana cara kerja dia. Kita ngomong dulu bahwa situasinya, oke, kalau begitu saya akan temui kamu dengan perubahan ini. Ada apa? Jadi saya cek dulu, saya temui dulu di mana dia berada. Kami cek dulu. Begitu dia sudah mulai untuk, oh iya ya ini berubah ya. Ada awareness. Ini sesuatu hal yang berbeda. Oke, saya udah nggak bisa kemana-mana karena ini COVID, menerima semua. Ketika ini terjadi, semuanya sudah menerima. Kan enak tuh, akhirnya ada satu perubahan. Orang nanti, oh kalau memang sudah ada perubahan begini, mungkin cara bekerjanya saya akan begini. Mungkin saya cara kerja seperti itu. Banyak juga loh di awal-awal yang namanya trainer di awal-awal nanti hanya beberapa bulan. Lama-lama
Setelah akhirnya hampir 1 tahun, orang mulai, waduh ini gimana nih? Sementara dia masih berharap ininya offline. Sementara berharap kerjanya offline, itu kan seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya perlu kita temui dulu untuk mengkonfirmasi tentang produktivitas itu, Kang Isman. Jadi kita temui dulu, sesi coaching akan tetap bisa berjalan. Kami selama 1 tahun ini lebih sering melakukan sesi coaching ini dengan online, menggunakan Zoom. Yang perlu kita identifikasi adalah kita temui saat ini mental dia ada di mana terhadap goalnya. Ibarat kata begini, seorang direktur pengen tujuannya ke sini nih, ke kanan saya. Setelah dicek timnya, kalau idealnya itu ngadep ke kanan semua, ada juga yang ngadepnya ke atas, ada juga yang ngadepnya ke belakang, ada juga yang ngadepnya ke bawah. Ya. Ada juga yang ngadepnya ke kanan. Nah, kalau ngadep ke kanan enak nih. Tinggal oke, kalau begitu apa nih yang bisa kamu amati untuk bisa mencapai ini. Tapi yang ngadepnya ke atas kan kita perlu memberi menavigasi, memberikan awareness, kesadaran. Kamu tuh ada di mana sekarang? Saya di kantor, Pak. Goal kamu apa? Goal saya inilah. Kamu ya, karena begini. Dari situlah akhirnya mindset dan perilakunya itu tidak sama dengan mindset dan perilaku perusahaan. Nah, itulah kenapa sesi coaching itu perlu cek di area mindset dan perilaku tersebut. Oke, pokoknya gimana, saya nggak akan, contoh nih, misalnya saya nggak akan berangkat telat terus, tapi kan hanya ngomong. Ya. Akhirnya perilakunya juga tetap aja telat-telat aja. Nah, itu seperti itu. Makanya kita ajak ketemu dengan dia di mental yang sama, kita temui di area yang sama, ada trust dibangun. Itulah kenapa dalam proses sesi coaching sangat ideal jika manajer atau pimpinan perusahaan itu melakukan sesi coaching. Jabatan itu untuk sementara diletakkan dulu. Kalau memang dia berperan sebagai seorang coach, maka ya jadilah seorang partner, teman bicara di sini. I'm not your boss. Tapi ketika akhirnya pernah ada kewajiban untuk melakukan satu sesi coaching, tapi pernah ada konflik, di mana si bosnya ini tidak bisa netral, maka lakukan silahkan bisa melakukan sesi coaching baik coach eksternal atau cross function yang lebih netral. Jadi bagaimana untuk bisa meningkatkan produktivitas, temui dulu dia ada di mana. Karena ini bukan satu hal yang mudah untuk dilalui. Begitu Kang Isman. Ya, betul. Kalau di training itu barangkali di sisi-sisi afektif itu juga akan sangat berpengaruh terhadap sisi kognitif begitu ya. Jadi kayak misalnya kita mau masuk ke training kompetensi digital, tapi mereka sendiri atau para peserta training ini belum punya awareness terhadap kompetensi digital. Nah, halo Kang Isman. Ya. Kenapa? Putus-putus ya? Halo, ya, jadi Kang Isman. Halo. Halo Mas Fani, bisa terhubung lagi? Ya, sepertinya agak terganggu. Jadi teman-teman sekalian, ini sekalian saya menyimpulkan dan menjelaskan. Jadi kalau dalam ranah pembelajaran itu ada sisi kognitif, psikomotorik, dan juga ada sisi afektif ya. Kebanyakan kita itu dalam proses pembelajaran menyasar sisi-sisi kognitif ya. Nah, kognitif ini banyak hal yang berhubungan dengan berpikir. Nah, kadang-kadang kita agak sulit untuk melakukan proses berpikir sampai dengan melaksanakan apa yang kita pikirkan itu. Nah, kita kesulitan menghadapi hal tersebut karena ada satu faktor di ranah afektifnya. Afektif itu semacam perasaan, kesadaran, penerimaan terhadap situasi. Nah, dalam rumusan pembelajaran, hal-hal seperti ini perlu dituntaskan terlebih dulu sebelum masuk ke dalam ranah kognitif tadi. Jadi barangkali ini coaching gitu ya, coaching sebagai satu metode pembelajaran juga sejalan dengan training. Cuma bedanya mungkin kalau coaching ini dia berjalan
on the work gitu, on the workflow kalau istilahnya Josh Bersin begitu ya, at the workflow ya. Jadi kalau kita bicara tentang pembelajaran, tentang belajar, itu ada learning before the work, learning at work, learning after work begitu. Ya, jadi belajar sebelum itu kita mempersiapkan diri supaya kita bisa bekerja. Belajar ketika bekerja, ya ketika kita melakukan pekerjaan kita pun mengambil pelajaran sambil kita dibimbing, sambil kita belajar secara teknikal day to day begitu. Kemudian ada learning after work. After work itu setelah kita bekerja, setelah kita selesai, ya katakanlah setelah kita punya pengalaman, setelah kita pensiun, kita apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kuasai, pelajaran apa yang kita miliki, dan apa yang harus kita lakukan. Jadi ada learn before, learn at work, dan learn after work. Nah, coaching ini masuk di ranah learning at work, ya, learning at the workflow kalau kata Josh Bersin gitu. Sedangkan training dia ada di learning before the work, begitu, before work gitu ya. Cuma secara prinsip ada kesamaan ya. Jadi kayak ranah seperti afektif duluan daripada psikomotor atau ke kognitif gitu. Karena orang juga kan perlu ditumbuhkan kesadaran. Nah begitu ya Mas Fani mungkin nih, sambil nunggu barusan. Ya betul. Ya. Hanya betul, setuju. Hanya menariknya. Halo Kang Isman? Ya halo. Hanya menariknya. Ini sepemahaman saya menjadi learning development juga. Ranah afektif ini jarang tersentuh, Kang Isman. Iya betul, itu dia. Makanya banyak materi training yang tidak diserap dengan baik karena barrier itu. Itu yang akhirnya disentuh lebih ke arah kognitif aja, seolah-olah ketika mereka selesai di area kognitif atau psikomotor selesai, padahal atau malah katakanlah post-test selesai ya. Oke, lulus selesai. Padahal itu belum mencerminkan afektifnya, belum mencerminkan perilakunya. Betul. Ya. Jadi, padahal kan kalau kita berbicara learning ya, langsung nyaut aja. Ada di evaluasi level 3 kan. Di mana perilaku behavior. Sejauh mana sih yang namanya nilai itu bisa berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Nah, itu perlu gitu kita cek jurnalnya atau risetnya itu seperti itu. Iya. Betul sekali Mas Fani, itu juga hal yang dalam training itu terjadi begitu ya, hal-hal seperti itu. Kita tiba-tiba ujuk-ujuk masuk ke materi teknis. Tidak pernah dibangun big why-nya itu apa gitu. Ya, kemudian apakah orang-orang punya problem dengan kesadarannya, penerimaannya terhadap situasi. Ya, dalam kondisi seperti itu orang tiba-tiba digiring untuk bisa memahami materi-materi yang sifatnya teknikal, yang memang menggunakan pemikiran, menggunakan psikomotor gitu. Ya, dan ini mungkin bukan hanya di training tapi di coaching, yang artinya ini adalah permasalahan pembelajaran di kita begitu ya Mas Fani ya. Iya, betul. Oke, Mas Fani, ada pertanyaan menarik lagi nih. Coaching itu katanya kalau orang di coaching, saya nanya begitu ya, gimana rasanya di coaching? Ditanya mulu katanya begitu. Ya, boleh dijelaskan mungkin apakah memang pertanyaan itu menjadi satu senjata untuk seorang coach dalam rangka menavigasi atau menggali tadi, atau gimana begitu? Silakan. Ya, terima kasih, pertanyaannya bagus ya. Pertanyaan dalam coaching itu adalah, jadi kalau di 11 kompetensi coaching itu ada yang namanya powerful questions. Memang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya powerful itu memang lebih kepada mengajak seseorang itu untuk menggali situasi dirinya. Lebih kepada untuk menemukan awareness. Oke. Nah, di 8 kompetensi yang terbaru, yang powerful question berubah menjadi evoking awareness.
Evoking. mengevok sebuah awareness. Hmm. Itulah yang menarik. Saya ternyata hanya dengan sebuah pertanyaan itu dapat merubah jawaban, membuat orang berpikir kreatif. Itulah kenapa dalam sesi coaching tidak hanya pertanyaan, tapi juga ada proses reflektif, ada proses summarizing, ada proses di mana kita juga menyajikan fakta dari. Halo Kang Isman, monitor. Ya, halo, masih terdengar masih. Halo Kang Isman. Halo, ini Mas Wani freeze lagi. Oke, tadi sempat berhenti di pembahasan tentang evoking, ya. Evoking apa? Saya juga ini agak kurang apa namanya memperhatikan karena terganggu ke sinyal gitu ya. Evoking apa tadi, Sampai Mas mana Wani? tadi? Evoking awareness. Evoking awareness. Oke. Ya, Jadi, boleh dilanjut lagi, Mas Wani. jadi itu sebuah proses di mana ternyata tidak hanya pertanyaan aja, tapi juga menyajikan fakta. Kita reflektif. Kita karena begini, Kang Isman, ada juga yang modelnya begini. Coaching itu sudah ada list pertanyaan, bukan coaching itu ya. Ada coaching mekanistis, ada kalau yang kami terapkan adalah bukan mekanistis. Kalau sudah ada list pertanyaannya itu bukan coaching. Itu interview. Interview, ya betul. Itu interview. Jadi itu tidak ada proses listening, tidak ada proses mendengarkan. Tetapi dalam coaching itu, oke lah kalau memang ada pertanyaan, tapi pertanyaannya itu masih oke. Ini yang saya tangkap nih ya, misalnya. Kang Isman memang punya pengen project seperti ini ya. Benar begitu. Nah, masih ada konfirmasi. Kalau begitu gimana nih Kang Isman untuk bisa melihat situasinya lebih dalam. Jadi ada proses di situ. Jadi tidak hanya sekedar pertanyaan, tetapi bagaimana kita juga men-summarizing, menggali fakta-fakta dari situasi si klien. Saya selalu senang dengan 3 pertanyaan yang diajarkan oleh guru-guru saya, para coach saya, yang akhirnya itu secara tidak sadar mengajak orang untuk berpikir berbeda. Selalu dengan 3 pertanyaan. Yang pertama adalah apa yang bisa digambarkan dengan 1 garis dan 2 lingkaran? Orang akan berpikir untuk jawaban apa? Gambar atau jawaban. Itu pertanyaannya. Apa yang bisa digambarkan dengan 1 garis dan 2 lingkaran? Pertanyaan kedua, apa saja yang bisa digambarkan dengan 1 garis dan 2 lingkaran? Dari 2 pertanyaan ini, kemungkinan respon jawabannya akan berbeda kan? Ya, betul. Yang pertama, apa yang bisa digambarkan dengan 1 garis dan 2 lingkaran? Beberapa orang akan berpotensi menjawab pertanyaan ini ketika ditanya berapa jawabannya. 1. Tapi ketika kita bertanya, apa saja yang bisa digambarkan dengan 1 garis dan 2 lingkaran? Jawabannya akan berpotensi minimal lebih dari 1. Pertanyaannya adalah, apa ada pertanyaan menyuruh, memerintahkan untuk menggambar lebih dari 1? Tidak ada. Hanya dengan menambahkan kata saja. Nah, ketika seorang pimpinan bertanya atau orang tua bertanya terhadap anaknya atau anak buahnya, ketika jawabannya itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, yang salah bukan anak buahnya. Tetapi bisa jadi yang salah adalah pertanyaannya. Betul. Maka yang perlu kita rubah adalah pertanyaannya. Karena ternyata dengan pertanyaan itu bisa mengevok seseorang dengan jawaban-jawaban yang lebih. Nah, bayangkan jika ternyata skill coaching yang benar itu benar-benar dimiliki, berapa banyak potensi orang-orang di Indonesia yang bisa didevelop di sini. Iya, itu. Betul. Jadi benar bahwa pertanyaan itu adalah
salah satu kompetensi, tetapi tidak hanya bertanya-tanya. Itulah kenapa coaching kami menyebutnya adalah seni berkomunikasi. Cara coaching antara satu dengan yang lainnya pasti akan berbeda karena setiap orang memiliki belief, value, cara berpikir yang berbeda-beda. Hanya nantinya kalau sudah terbiasa akan ketemu dengan sebuah pola. Itu pun tidak bisa kita jadikan sebagai sebuah pedoman. Itulah kenapa dalam proses SEF kami tidak percaya dengan tools dan kami tidak percaya dengan assessment. Karena kalau dengan tools dan assessment yang terjadi nanti kami khawatir kami menjadi judgment. Ya. Dengan ukuran-ukuran tersebut. Jadi biarkan saja semuanya itu mengalir dengan situasi yang ada, itu seperti itu. Itu Kang Isman. Oke, menarik ya. Beda. Jadi kayaknya lebih enak di dunia coaching daripada di dunia training, Mas Van ini. Menurut Jujur saya ya, gitu. Jujur ya, pada saat saya di korporasi, saya adalah seorang trainer dan di ini coaching, saya lebih safe di coachingnya. Kenapa? Karena lebih mendevelop. Kalau training kan ini materinya, ini idealnya, ini SOP-nya. Tapi kalau coaching, kamu sendiri gimana melihatnya? Ya. Jadi pola pikir orang itu lebih lentur ya. Jadi ini begini seperti ini. Itu sih. Itulah kenapa akhirnya saya menekuni profesi ini sampai sekarang dan ya ini akan terus Kang Isman. Ya, dan banyak juga yang mengatakan seperti itu, lebih enak dari coach daripada jadi trainer katanya. Lebih enak coaching daripada training. Ketika ditanya kenapa, kalau training itu kerap dibayang-bayangi dengan pertanggungjawaban efektif atau tidak, ukuran apa berhasil atau tidak, kayak gitu Mas Fani. Ya. Nilai evaluasi dan sebagainya itu kerap dipertanyakan kepada trainer begitu, kepada bagian training. Kalau coaching kayaknya sih enggak gitu, katanya sih begitu. Oke, Mas Fani, apakah bisa dengar suara saya? Ya, yang terakhir dengar. Kang Isman dengar? Dengar. Oke. Aman. Hanya memang yang menarik juga Kang Isman karena tadi ya, definisi coaching itu masih berbeda-beda, maka edukasinya masih perlu untuk disamakan persepsinya. Maka training dan fasilitasi coaching itu masih tetap perlu juga Kang Isman. Jadi ya coachingnya oke, tapi juga fasilitasi coachingnya juga oke juga, itu seperti itu. Karena untuk penyamaan persepsi itu terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga seperti tadi katakan Isman, after work ya, itu juga tetap after work itu juga tentang penyamaan persepsi itu juga tetap harus ada gitu. Nggak bisa orang ujuk-ujuk begitu langsung kerja di coaching, itu nggak bisa. Secara kompetensi harus dipenuhi dulu, itu seperti itu. Iya betul. Dan sebetulnya kalau kita lihat secara lengkap learning framework ya, mulai dari orang itu kompetensinya tidak punya, kemudian sampai dia bisa perform dan setelah itu dia mengakhiri performance-nya begitu, itu kan menyertakan berbagai macam tools atau sarana pembelajaran ya. Kalau misalkan kompetensinya belum tercapai, dia pakai training. Kemudian di level 3 ketika di perilaku kerja atau ketika harus diterapkan hasil trainingnya itu digunakan coaching atau mentoring gitu ya. Yes. Jadi memang tidak terpisah-pisah begitu. Cuma banyak yang berpikir betul. Training dengan coaching bagusan di coaching katanya. Sebenarnya tergantung orangnya juga begitu ya. Begini, kita tidak akan pernah bilang bahwa coaching yang terbaik, nggak akan pernah bilang. Tapi skill ini perlu ada semua. Katakanlah untuk seorang manajer perlu skill coaching, perlu skill mentoring. Kalau memang ada training sebagai trainer, kenapa? Karena kita nggak tahu kebutuhan timnya itu seperti apa. Betul. Ada yang tim memang butuh mentoring.
Ya berarti topinya harus mentor dong. Mentor, ya. Itu kan seperti itu. Yang pengen kita tekankan adalah lengkapi sebagai seorang leader, sebagai seorang manajer itu juga dengan skill coaching. Artinya apa? Ketika memang ada tim yang harus di-develop, gunakanlah coaching. Tapi ketika ketemu sama anak baru, ya oke, training atau mentoring di situ yang bermain. Itu seperti itu. Jadi kita nggak akan pernah bilang bahwa coaching is the best. No, itu nggak bisa bilang. Artinya kembali lagi ke kebutuhan tim atau individu yang perlu pengembangannya itu. Dia butuhnya apa? Training, coaching, mentoring, begitu ya Mas Fani ya? Betul, betul, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih Mas Fani sebelum kita sudahi live ini karena sinyalnya. Nanti lebih jauh lagi kita ada kesempatan ngobrol-ngobrol lagi di sesi lain begitu. Mas Fani kalau pengen jadi coach itu ya, kalau misalkan kita tertarik jadi coach, terus menjadi profesional coach seperti Mas Fani, itu langkahnya apa saja sih Mas Fani? Baik, langkahnya adalah sebetulnya ada 3 tahap. Kalau versi International Coaching Federation, ada 2 bentuk program yang diakui oleh ICF. Program yang diakui ICF itu ada yang namanya ACSTH, Approved Coach Specific Training Hours. Jadi ada program-program coaching yang dimiliki oleh sekolah coaching di mana program tersebut sudah di-approve atau disetujui oleh ICF. Di mana materinya adalah 8 kompetensi ICF. Itu seperti itu. Jadi di Indonesia sendiri sudah ada 7 sekolah coaching. Kalau pengen tahu sekolah coaching bisa cek di icfjakarta.com. Yang kedua adalah ACTP. ACTP adalah Accredited Coach Program ACTP, Accredited Coach Training Program. Itu adalah serangkaian program di mana sesi coachingnya, program coachingnya itu setelah lulus nanti akan ada ujian, akan mencapai di titik kredensial tertentu. Itu seperti itu. Tetapi ada juga yang training coaching di mana itu tidak diakui ICF, tetapi ketika nanti mau diajukan dalam kredensial itu bisa menggunakan, kalau tekniknya di ICF adalah portofolio. Kalau Kang Isman pernah dengar adalah disetarakan, penyamaan kayak SMK gitu kan. Penyetaraan. Itu dia. Jadi kompetensinya diambil dari ICF, tapi karena tidak diminta approval dulu, nggak apa-apa, silahkan untuk ikut. Nah, tapi nanti setelah mau mengajukan kredensial, materi ini dilihat dulu ICF, setelah dicek, disamakan, oke, boleh lanjut, itu seperti itu. Jadi begitu. Silahkan nanti cek di beberapa sekolah coaching ya, karena ada beberapa yang sudah merasa sudah mengikuti training coaching dan tidak ada pengakuan dari ICF. Sebetulnya nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati, sepanjang kompetensinya adalah kompetensi International Coaching Federation. Kalau memang masih mau lanjut, tadi menggunakan bentuk penyamaan, itu seperti itu. Begitu Kang Isman. Oke. Berapa lama biasanya belajarnya? 3 hari selesai. 3 hari langsung dapat certified coach begitu? Yes. Karena ini menarik. Kalau dari level ICF untuk sampai ke kredensial global, itu nggak cuma training kan. Trainingnya sudah beberapa jam, sesinya ada beberapa jam, sesi pengalaman coachingnya ada beberapa jam, ada mentoringnya juga. Jadi ini dari sisi kognitif, dari sisi psikomotorik, dari sisi afektif kebentuk semua. Tapi kalau mau hanya sertifikasi basic 3 jam dan itu akan mendapatkan 8 kali coaching practice dan dapat observasi. Dari situlah nanti setelah mengikuti program dengan tuntas, dia sudah certified. Tapi, ini saya selalu menganalogikan seorang coach itu seperti pilot. Kang Isman, gimana rasanya kalau naik pesawat dan tahu ternyata pilotnya itu baru lulus sertifikasi, belum pernah punya jam terbang? Mending turun lagi dari pesawat.
Nah, ya udah, itu sama. Saya 100 sesi coaching 100 sesi coaching pada itu, dan saya masih sering melakukan kesalahan, Kang Isman. Bahkan dalam posisi kalau memang saya lagi nggak present, saya juga akan melakukan kesalahan. Jadi teruslah, tidak hanya, jadi ada tahapannya untuk menjadi seorang coach itu, dalam artian ada beberapa langkah-langkahnya lagi. Sertifikasi iya, itu baru masuk pintu awal. Setelah itu tetap terus melakukan yang namanya sesi coaching, dan jika perlu tidak hanya melakukan sesi coaching, juga merasakan coaching. Carilah para profesional coach. Di coaching iya. Karena ternyata saya baru dari 2014 saya belajar coach, 2018 Kang saya benar-benar di coaching profesional, dan disitulah saya baru sadar 4 tahun sesi coaching saya salah semua. Dan disitulah saya baru ngerti, oh ternyata begitu sih. Setelah di coaching baru sadar bahwa kenapa saya masih ada di perusahaan ini begitu. Yes. Dan akhirnya memutuskan untuk resign gitu. Betul. Pertanyaannya rada menjurus ya Mas Fani ya. Rada menolak. Yes. Oke, tapi nggak apa-apa kan, kalau untuk ini pengembangan diri Mas Fani yang lebih baik kan nggak masalah ya. Benar, betul. Nggak banyak kok, nggak sedikit kok begini. Minta di coaching. Oke, yang pengen dibicarakan apa? Gimana caranya saya resign? Itu ada. Kemarin saya coaching grup. Baru dibuka, oke, terima kasih. Gimana kabarnya? Silahkan kenalan. Oke, Mas Fani, this is my last day. Tapi HR minta saya untuk melakukan sesi coaching. Ya gimana? Ya akhirnya kita coaching juga kan. Iya betul. Oke, menarik nih teman-teman sekalian. Kalau biaya mahal nggak Mas Fani untuk mengikuti pelatihan-pelatihan itu, sertifikasi itu? Ini relatif ya, Kang Isman ya, karena untuk masalah biaya itu memang akhirnya macam-macam. Ada yang ada sekolah coaching yang paket bundling, ada yang ketengan gitu. Kalau di-compare dengan luar negeri, jelas mahal luar negeri. Saya bisa kasih kisaran biaya itu, investment fee-nya berkisar antara 9 sampai 20-an juta. 9 sampai 20. Itu sudah langsung mendapat ini ya, untuk masuk ke sertifikasi certified coach tadi gitu ya Mas Fani ya? Ya, diakui oleh ICF program. Diakui oleh ICF. Baik. Oke, teman-teman, kalau misalkan ada yang mau bertanya, boleh. Ini ada dari Pak Caca Cahari, satu pertanyaan. Jadi pada dasarnya, mengkonfirmasi ini pertanyaannya. Jadi pada dasarnya, setiap orang perlu mempunyai wawasan fasilitasi mengcoaching ya Mas Fani. Benar nggak sih setiap orang perlu memiliki wawasannya aja dulu begitu? Menurut Mas Fani bagaimana? Ini begini Kang Isman. Wawasan tentang coaching ya. Atau begini, mungkin bukan wawasan tentang coaching. Ya betul, wawasan tentang coaching betul. Karena begini, coaching ini tidak hanya untuk pengembangan orang lain, tapi juga pengembangan diri. Karena begini, suatu saat saya pernah ditegur oleh coach saya, kamu ngedengerin itu jangan hanya pada saat sesi coaching. Oke. Oh, di situ dia ngomongnya kalem ya, tapi nampol bener. Habis itu ngeloyor pergi. Apa yang akhirnya saya tangkap, Bang Isman? Jadi kita nggak akan pernah walk the talk kalau kita ngedengerin hanya pada saat sesi coaching. Sementara sama anak-anak saya nggak ngedengerin. Sementara sama pasangan saya nggak ngedengerin. Sementara saya sama teman-teman nggak kedengerin. Jadi kalau berbicara masalah wawasan coaching, teknik coaching itu bisa dilakukan tidak hanya dalam proses sesi coaching formal. Ketika kita ngobrol sama anak, yang kita gunakan adalah teknik coaching. Kita mendengarkan. Kamu sendiri gimana? Di mana kita nggak ngejudge.
di mana kita nggak berasumsi, di mana kita nggak berasosiasi. Ya. Itulah yang akhirnya membuat saya tertampar di situ. Dan ini nggak bisa trainingnya selesai dalam 1-2 hari. Ini lifetime learning. Ya, betul, betul, betul. Di mana ngedengerin, jangan ngomong lu bisa ngedengerin anak, jangan ngomong lu bisa ngedengerin istri. Cek ke badan dulu. Ketika saya lagi nggak presence, ketika saya nggak mindful, begitu anak-anak main-main gitu, saya nggak akan pernah yang namanya bisa melakukan teknik coaching. Itu seperti itu. Ngobrol teknik coaching, minta begini, seperti itu. Artinya, wawasan definisi coaching dan kompetensinya itu embedded dalam perilaku kita sehari-hari. Iya, benar. Ya, itu yang perlu hadir itu di situ gitu, Kang Isman. Jadi itulah kenapa akhirnya saya ngerasa bahwa oh iya ya sudahlah, kalau memang saya belum ada sesi coaching, ya saya melakukan untuk diri saya. Ngobrol yang biasanya sama pasangan atau sama teman, ini gimana, langsung kita ngejudge. Tapi begitu kita menerapkan ini sebagai kompetensi, kita akan enak untuk mendengarnya. Kita diam dan kita hadir untuk dia, walaupun ini bukan sesi coaching. Ya. Jadi ini ya, ya sebenarnya kita juga memperbaharui kemampuan diri kita sendiri begitu ya. Menjadi seorang coach itu bukan hanya sekedar pada saat di sesi-sesi coaching, tapi buat kita sendiri juga di waktu-waktu di luar sesi coaching itu adalah satu cara untuk mengembangkan diri kita terus-menerus, memperbaiki diri kita terus-menerus begitu ya Mas Fani ya. Benar Kalau kita banget. punya wawasan coaching yang tadi disebut Pak Caca Cahari tadi. Betul, benar banget. Oke, baik. Mas Fani boleh tanya satu lagi dong dari saya ini. Kalau tadi kan ada disebut-sebut ICF Jakarta begitu ya, Jakarta chapter ya Mas Fani ya. Nah, Mas Fani di situ pengurus juga atau? Yes. Ya, sebagai apa Mas Fani? Waduh. Boleh perkenalkan. Boleh ya, dong, pengen tahu kita. Ya, saya alhamdulillah ini saya bergabung di ICF itu 2017 dan selama 4 tahun dari 2017 sampai 2020. 4 tahun atau 3 tahun ya? Ya, perjalanan periodenya 4 tahun. Itu jadi membership director yang mengelola coach dari seluruh sekolah coaching, dan alhamdulillah per Sabtu kemarin tanggal 23 saya mencalonkan diri sebagai kandidat presiden elect. Presiden elect itu adalah wakil presiden. Karena kalau di ICF itu begini, yang menjadi presiden adalah yang menjadi presiden elect sebelumnya. Jadi election-nya, pemilunya itu hanya untuk presiden, wakil presiden. Karena otomatis wakil presiden itu jika masa jabatan presidennya itu selesai nanti akan jadi presiden. Dan alhamdulillah per 23 Januari kemarin saya terpilih menjadi presiden elect, wakil presiden ICF. Itu berarti Mas Fani jadi presiden ICF Jakartanya kapan? 5 tahun lagi? Insya Allah 2023. 2023, oke, baik. Kita doakan Mas Fani semoga bisa mengemban amanah begitu ya, sebagai presiden elect, dan kemudian nanti pada waktunya bisa mengemban tugas dan tanggung jawab yang jauh lebih besar sebagai presiden ICF dan mengembangkan terus, memasyarakatkan terus tentang coaching ini ke seluruh masyarakat di Indonesia. Amin, gitu ya. Amin. Mas Fani, terima kasih banyak atas waktunya yang luar biasa di malam hari ini, meskipun kita struggle dengan sinyal yang begitu luar biasa juga. Sampai ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya, mudah-mudahan lebih baik dan kita bisa ngobrol yang lebih seru lagi berkaitan dengan coaching, mentoring dan sebagainya, bidang yang selama ini diampu oleh Mas Fani. Dan terima kasih juga buat Pak Caca Cahari yang sudah menyapa, bertanya, kemudian juga ada Mbak Skoria Nofrisa Dewi yang menonton, dan juga teman-teman lain di tampilan layar saya itu ada sekitar 6 orang yang masih bertahan, dan ini juga cukup
lumayan begitu karena channel saya atau FB Live saya ini juga masih kecil-kecilan Mas Fani. Yang penting udah ada penonton setianya aja dulu. Siap, siap Kang Cuma Isman. biasanya setelah live ini selesai juga videonya tetap diputar kan dan saya tetap publish di YouTube untuk para YouTuber yang bukan Facebooker begitu. Oke. Ya, terima kasih sekali lagi Mas Fani dan teman-teman sekalian. Saya Muhammad Isman mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.